Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saya mewakili ATM diminta untuk menyampaikan sebuah pandangan Abba Love tentang apakah boleh orang percaya divaksinasi. Nah, saudara, kenapa hal ini kami sampaikan? Menyangkut banyaknya berita-berita yang simpang siur yang membuat orang Kristen menjadi bingung, saudara. Nah, sebagai contoh, ada pertanyaan, apakah benar virus COVID-19 adalah ciptaan Bill Gates untuk dipergunakan mengontrol dunia dengan one world government? Nah, setelah kami mempelajari ini, saudara, itu adalah berita yang tidak benar. Karena hal itu sendiri sudah di-counter oleh Bill Gates. Saudara bisa melihat sumbernya di dalam detikfinance.com, saudara. Nah, di situ saudara dapat melihat bahwa Bill Gates berkata bahwa saudaraku, teori ini adalah saudaraku gila dan jahat. Dan sebenarnya Bill Gates tidak menciptakan virus COVID-19. Pada waktu itu saudara, dia hanya meramalkan bahwa pandemi, virus seperti Ebola, itu sebabnya saudara, dia berkata bahwa lebih baik berfokus untuk mencegah pandemi ini daripada berfokus memberikan uang banyak untuk saudaraku mencegah perang nuklir. Nah, saudara, jadi Bill Gates maksud hatinya baik. Nah, kita melihat saudaraku ada lagi pertanyaan yang berkata apakah benar Bill Gates merencanakan dan menciptakan vaksin COVID-19 yang telah ditaruh nanochips, bahkan DNA antikris untuk disuntikkan kepada manusia sehingga manusia menerima tanda antikris 666. Nah, saudara, menjawab ini kita perlu tahu dulu siapakah antikris itu, saudara. Memang seseorang bisa saja mempunyai roh antikris, tapi saudaraku kita akan melihat tanda-tanda sang antikris. Nah, mari kita lihat cepat saja saudaraku. Yang pertama, antikris itu anti doktrin dasar kekristenan. Dia anti Tritunggal, anti keilahian, bahkan kemanusiaan Kristus. Dia tidak percaya Kristus datang sebagai manusia. Terus dia menolak anak maupun bapa. Nah, saudaraku, antikris adalah bidat terbesar dari Kristen. Artinya dia berasal dari kita, tapi tidak termasuk kepada kita, saudara. Kalau dia termasuk pada kita, dia nggak akan murtad. Jadi mereka adalah tadinya percaya kepada kekristenan, tapi menyimpang jadi bidat yang terbesar. Nah, kemudian saudaraku, antikris itu aktif berperang melawan orang-orang kudus, orang Kristen, dan juga membunuh banyak sekali orang Yahudi. Nah, yang terakhir dia mengangkat dirinya sebagai Allah dan disembah sebagai Allah di bait Allah. Nah, saudara, mari kita uji apakah Bill Gates memenuhi syarat ini. Kelihatannya enggak, saudara. Kalau kita lihat Bill Gates, dia bukan orang Kristen yang murtad lalu mendirikan agama bidat yang baru, saudara, yang melawan kekristenan, anti terhadap doktrin ajaran Tritunggal, ajaran kristologi yang benar. Dia mustahil membenci dan berperang melawan orang Yahudi karena Bill Gates sendiri orang Yahudi, saudara. Kemudian Bill Gates juga belum pernah mengangkat dirinya sebagai Allah, apalagi disembah sebagai Allah di bait Allah. Jadi, saudaraku, kalau begitu, saudara, teori ini terlalu dibuat-buat. Nah, kemudian, saudaraku, mengenai nanochips, nanomicrochips, yang akan dimasukkan ke dalam diri manusia lewat vaksinasi, itu adalah hoax, saudara. Kenapa? Memang waktu research vaksin itu, saudara, dikatakan ada orang yang dipasang chips.
Tapi itu bukan nanochips, itu chips biasa kayak yang ditaruh di binatang untuk dimonitor, saudara. Jadi bukan seperti yang dikatakan ya oleh teori konspirasi ini. Nah, tentang kemungkinan DNA antikris disuntikkan ke dalam tubuh manusia, menurut ahli vaksin yang saya pernah dengar, justru akan merusak kemurnian vaksin tersebut, saudara. Ya, bahkan kata ahli vaksin begini, saudara, ya, kalau DNA antikristus disuntikkan ke dalam tubuh manusia, justru manusia anti terhadap DNA-nya, ya, anti terhadap antikris. Jadi ini aneh sekali, saudaraku, teori ini. Nah, saudara, jadi kalau antikris belum datang ke dunia ini, saudara, sampai sekarang kan kita belum tahu antikris itu siapa. Kalau dia belum datang, bagaimana DNA-nya bisa diambil, saudara, lalu disuntikkan ke dalam diri manusia? Nah, saudara, jadi ini adalah hal yang tidak masuk akal, ya. Nah, saudara, apakah 666 itu adalah chips atau barcode? Nah, saya mau sampaikan, saudara, pandangan kami tentang hal itu. Jadi gini, saudara, Tuhan berbicara kepada pendengarnya yang adalah orang Kristen yang hidup pada abad pertama. Tentu bahasa yang Tuhan katakan pada mereka, mereka mampu mengerti. Kalau Tuhan berbicara soal chips, teknologi yang ribuan tahun kemudian baru muncul, pasti membingungkan mereka, saudara. Jadi waktu Tuhan berkata 666 itu adalah tanda, nah mereka sudah mengerti apa yang dimaksud, saudara. Ya, karena ini persis seperti, saudaraku, tanda pengabdian yang orang-orang Yahudi lakukan, saudara. Nah, orang Yahudi diminta oleh Allah ya untuk mengabdi kepada Allah sepenuhnya dengan segenap keberadaan hidupnya. Karena itu mereka harus taruh tanda. Nah, tanda apa, saudara? Kalau saudara baca dalam Ulangan 6, Shema Israel, saudara. Ya, itu kalau mereka ucapkan Shema Israel, ya, mereka harus menaruh tanda di dahinya, tefilin, ya, kemudian tanda di tangan kanan, bukan di sini, saudara, di sini. Ya, lengan bagian atas. Ini menunjuk ke hati, ini menunjuk ke pikiran. Nah, kita orang perjanjian baru, saudara, kita nggak pakai lagi tefilin. Ya, itu orang perjanjian lama. Itulah tanda, saudara. Artinya dia ya membuat keputusan untuk, saudaraku, segenap hati pikirannya, saudara, tunduk kepada Tuhan. Itu tanda pengabdian. Nah, satu hari kelak antikris juga akan meminta pengikutnya, saudaraku, untuk tunduk, ya, taat kepada dia, menyembah dia. Wow, karena itu mereka diberi tanda, ya, di dahinya dan di tangan kanannya. Ini menunjuk kepada hati. Nah, saudaraku, bukankah kita juga demikian? Kita, saudaraku, di perjanjian baru dikatakan Tuhan menuliskan firman-Nya ya di dalam hati kita dan menaruhnya di pikiran kita, saudara. Jadi itu tanda, ya, meterai bahwa kita ini adalah orang yang mengabdi kepada Allah. Nah, tandanya apa, saudara? 666. Nah, 666 itu bicara, ya, saudaraku, 6 itu angka manusia. Ya, tapi ingat ya, antikris meninggikan dirinya, minta disembah sebagai Allah, jadi manusia mencoba untuk menjadi Allah disembah. Nah, kenapa triple six? Triple itu, saudaraku, dia ingin meniru Allah yang Tritunggal. Dia juga punya Tritunggal tapi palsu. Yaitu apa, saudaraku? Ya, setan sebagai bapak pembohongnya. Kemudian antikris anaknya, dan saudaraku nabi palsu atau roh penyesat. Mereka juga punya Tritunggal. Jadi itu artinya, saudaraku, 666. Jadi bentuk 666 itu apa? Saya tidak tahu dengan jelas, tapi yang jelas adalah ini adalah meterai ataupun tanda pengabdian, saudara.
di pikiran dan hatinya. Menurut saya itu bersifat rohani. Nah, tapi saudara, kita nggak usah takut. Karena ada janji Tuhan dalam firman Tuhan bahwa kita orang-orang pilihannya, orang-orang yang namanya sudah terdaftar di surga, saudara, kita tidak akan menyembah antikris. Ya, saya bacakan satu ayat aja, Wahyu 13 ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Wow, menakutkan. Tapi tunggu dulu, ini baru koma, saudara. Belum titik. Yaitu dijelaskan siapa yang akan menyembah dia? Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Oh, dijelaskan detailnya. Yang akan menyembah dia, saudaraku, hanya satu jenis orang, yaitu yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Nah, jadi orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan, saudara, nggak akan menyembah dia. Bahkan nanti, saudara, dikatakan waktu Tuhan datang, dia akan mengumpulkan semua orang pilihannya. Wow, kalau kita udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti nama kita adalah tertulis dalam kitab kehidupan, dan waktu Tuhan datang, kita adalah orang-orang pilihan yang akan diangkat oleh Tuhan. Jadi saudara, ada jaminan kita nggak akan diberi tanda itu dan nggak akan menyembah antikris. Jangan takut saudara, asal saudara setia. Nah, jadi pertanyaan yang terakhir begini saudara, bolehkah orang Kristen menerima vaksin COVID-19? Nah, jawabannya gini. Setelah kita meneliti hal-hal di atas, kita dapat simpulkan bahwa COVID-19 tidak ada kaitannya dengan antikristus dan tanda 666. Nah, jadi virus COVID-19 adalah virus yang nyata seperti virus-virus lain. Seperti SARS, MERS, Ebola, flu, dan lain-lain. Nah, virus yang demikian, saudara, itu hanya efektif dibasmi lewat apa, saudara? Vaksinasi. Jadi, saudaraku, yang paling efektif adalah kalau seluruh dunia divaksin, saudaraku. Sehingga terjadi, saudaraku, ya, tingkatan herd immunity, saudara. Nah, karena itu, saudara, kalau ditanya apakah vaksinasi itu bertentangan dengan Alkitab? Tidak, saudara. Jadi saya mau simpulkan, bolehkah orang Kristen divaksin? Ya, saudaraku, boleh. Boleh, itu tidak salah, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Bahkan, saudara, sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung program pemerintah, saudara, untuk apa, saudara, mencegah ya semakin luasnya pandemik COVID-19 ini. Nah, karena itu saudara, mari kita divaksin. Asal saudara tentunya ya kita berdoa minta hikmat Tuhan dan di bawah tuntunan para ahli. Ya, tentu pemerintah, saudaraku, tidak akan ceroboh ya mencelakakan rakyatnya ya dengan memasukkan vaksin-vaksin yang tidak aman. Ya, nah tentu ada detailnya, saudaraku, misalnya orang tua ya, saudaraku, di atas 60 tahun, orang yang udah pernah kena COVID, orang yang berpenyakit, ya, saudaraku, tertentu. Nah, kita perlu dengar tuntunan dari para ahli, ya. Tentunya kita perlu sabar juga, ya, dan berdoa minta hikmat Tuhan. Nah, saudara, jadi kita jangan melawan sains. Ya, karena vaksinasi ini sesuai dengan ilmu pengetahuan, sains. Nah, iman Kristen tidak boleh bertentangan sama sains, saudara. Nah, walaupun di dalam kekristenan ada kesembuhan ilahi, tetapi, saudaraku, Alkitab tidak bertentangan dengan pengobatan medis yang sesuai dengan sains. Contohnya, saudaraku, Yesus sendiri berkata, saudara, orang Samaria yang menolong orang yang dipukul dengan luka-luka di pinggir jalan, masih ingat? Dia bawa dia ke tempat penginapan, lalu lukanya dibalut dengan minyak. Nah, bukankah itu apa, saudaraku, pengobatan? Ya, Yesus sendiri menjelaskan itu.
Jadi tidak bertentangan sama iman Kristen, saudara. Ya, kemudian saudara, Paulus sendiri berkata pada Timotius, kau minum apa? Anggur sedikit supaya pencernaannya baik, saudara. Bukankah itu pengobatan? Nah, jadi saudara, kita nggak boleh fanatik, ya, menentang saudaraku sains. Kalau saudara menentang sains, saya nggak mau, hanya iman. Ya udah, saudara jangan pakai 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan, karena itu sains. Allah tidak pernah bertentangan, saudaraku, sama sains. Sains yang benar ya, kecuali pseudosains. Nah, saudara, jadi Tuhan, ya, bahkan semua, saudaraku, sains itu dari Tuhan. Jadi kesembuhan medis itu dari Tuhan, saudara. Nah, tapi kalau saudara bilang, enggak, saya percaya saya bisa sembuh tanpa makan obat, tanpa ya mengikuti kesembuhan medis, silakan saudaraku. Bagus, itu iman, saudara percaya itu bagus. Tapi saudara nggak boleh menghakimi yang lain, berkata kalau kamu ke dokter, kamu dosa. Nah, itu kita nggak percaya di Abalef. Nah, saudara, jadi mari saudara, ya, kita mau saudaraku dapat ya pencerahan yang benar sehingga kita nggak sesat pikir. Tuhan memberkati saudara.